Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di jalur Gaza. Rencana itu diharapkan dapat membuka pintu bantuan logistik bagi warga Gaza yang dilanda krisis pangan. Kita akan bahas bersama dengan relawan Mercy Indonesia, Marisa Noriti. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Marisa. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ibrahim. Baik. Mbak Marisa, di tengah tadi kesepakatan yang dibahas Trump dan juga Netanyahu, bagaimana kondisi di Gaza saat ini, Mbak? Iya, baik, di saat perundingan tentang ceasefire terus berlangsung, negosiasi terus berlangsung, tidak ada perubahan yang signifikan terjadi di Gaza, penyerangan masih tetap terjadi, bahkan tank Israel pernah berada di posisi hanya 50 meter saja dari rumah sakit Al-Shifa. Penyerangan terhadap rumah sakit juga terus terjadi, rumah sakit Al-Helo juga diserang kurang lebih 1 atau 2 hari yang lalu, dan kemudian juga penyerangan di daerah selatan juga berlangsung. Salah satu perawat yang sedang melaksanakan tugasnya di Nasser Hospital juga diserang oleh tentara Israel dengan penembakan tepat di kepala. Dan untuk kondisi bantuan sendiri pun yang masuk ke Gaza saat ini, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga, jalur Zikim saat ini ditutup dari sejak 12 September. Jadi hingga saat ini jalur bantuan hanya bisa masuk dari Mesir melalui Kerim Salem atau Kisufim Crossing. Itu pun masih Dan berisiko Mbak Marisa, bantuan lewat tadi yang satu jalur. ya, masih beresiko. Jadi Kerim Salem dan Kisufim Crossing ini berada di bagian selatan dari Gaza. Dan ketika organisasi internasional atau UN atau trader komersil lainnya ingin membawa bantuan dari selatan ke Gaza City, bagian yang ke utara, itu koordinasinya juga sangat sulit dan sering tidak disetujui oleh pihak Israel. Dan untuk truk yang masuk pun saat ini hampir rata-rata hanya 40 truk saja per hari, sedangkan kebutuhan rakyat Gaza itu sendiri sudah sering kita dengar juga sekitar 500 sampai 600 truk per harinya. Seperti itu kurang lebih kondisi di lapangan saat ini. Jadi artinya saat ini warga Gaza kendati tengah ada perundingan masih krisis pangan, masih kelaparan melanda di sana. Masih banyak warga Gaza yang makannya hanya 1 kali sehari dan itu pun dengan porsi sedikit, bukan porsi yang normal. Seperti itu, Mas Ibrahim. Jadi kalau misalkan menyalurkan bantuan, tantangan yang dihadapi termasuk dari relawan Mercy itu bagaimana sih? Ya, situasi keamanan, apalagi di area Gaza City, kita pernah melihat sendiri bahkan gudang yang digunakan untuk mempersiapkan paket-paket bantuan makanan itu milik NGO lokal itu juga diserang oleh Israel. Jadi sepertinya tidak ada sanksi internasional apapun atau perubahan apapun yang terjadi, walaupun sudah banyak organisasi dunia yang kredibel yang menyatakan bahwa famine terjadi di Gaza, kelaparan terjadi di Gaza, tetapi tidak ada aksi nyata untuk mengatasi hal ini. Bahkan untuk semacam makanan untuk mengatasi gizi buruk, peanut butter yang udah di fortified pun itu dilarang oleh Israel untuk memasuki Gaza. Seperti itu. Mbak Marisa, tadi Anda menyampaikan bahwa kondisi di sekitar rumah sakit Ashifa juga itu sangat rawan, sangat rentan, bahkan masih ada serangan. Bagaimana warga yang berada di sekitar rumah sakit? Ini kan wilayah aman seharusnya ya. Apakah mereka pindah Ya, atau seperti apa? ya, biasanya ketika ada penyerangan seperti ini mereka akan meninggalkan rumahnya sementara, dan ketika melihat tank Israel sudah mundur, sniper sudah mundur, mereka akan kembali lagi ke rumahnya. Dan masih banyak juga warga yang di Gaza City atau Gaza Utara yang memilih bertahan karena pindah ke selatan pun itu tidak mudah. Biaya transportasi sangat mahal dan mereka juga harus menyewa lahan lagi dan juga tidak mudah untuk mendapatkan lahan untuk mendirikan tendanya. Dan untuk harga tenda pun juga masih sangat mahal saat ini di Gaza. Jadi saat ini masih cukup banyak warga Gaza yang bertahan di area Gaza City walaupun penyerangan sudah sangat intens di Gaza City dan bahkan sering terdengar ke Gaza Selatan di daerah Derbala karena Oke, pengoboman yang
Mbak Marisa, warganya. terakhir singkat, jadi apa yang saat ini dipersiapkan tim relawan untuk bisa menyalurkan bantuan agar sampai ke jalur Gaza? Ya, saat ini untuk jalur pengiriman bantuan dari luar hanya terbuka dari Mesir. Ada beberapa organisasi terus melakukan upaya untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok warga Gaza, dan ada juga yang dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di dalam Gaza, walaupun harganya sangat-sangat mahal dan tidak bisa dijangkau oleh warga Gaza. Maka oleh dari itu perlu kehadiran NGO yang memfasilitasi ini semua, mempersiapkan, dan tentunya perlu jaminan keamanan juga Hmm, bagaimana organisasi kemanusiaan bisa melaksanakan peran-peran kemanusiaannya di Gaza itu sendiri. Ini baik. yang sangat penting untuk saat ini. Terima kasih Mbak Marisa Noriti, relawan Mercy Indonesia, mengabarkan bagaimana kondisi di Gaza. Terima kasih Mbak Marisa.